Ada suatu momen dalam hidupmu yang telah dipilih sebelumnya. Sebuah momen ketika Allah akan menempatkan seseorang di hadapanmu. Bukan sembarang orang, tapi seseorang yang kehadirannya akan terasa seperti kedamaian. Video ini bukan tentang tergesa-gesa dalam menikah. Ini tentang memahami bahwa perjalananmu menuju pernikahan sudah berada dalam kendali ilahi. Allah tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah ragu. Dia tidak pernah bingung. Dia tahu kapan hatimu akan siap. Dia tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Mungkin kamu merasa lelah. Mungkin kamu bertanya-tanya kapan itu akan terjadi. Bahkan mungkin kamu meragukan apakah itu benar-benar ditakdirkan untukmu. Tapi inilah kenyataannya. Pernikahanmu telah ditulis oleh Dia yang paling mengenal jiwamu. Bukan ditulis oleh masyarakat. Bukan ditulis oleh ketakutanmu. Tapi ditulis oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih tanpa batas, dan Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Tetaplah bersamaku hingga akhir. Karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu tentang masa penantianmu. Kamu akan menikah dalam waktu dekat. Dan kamu berhak tahu alasannya. Sudah tertulis dalam buku takdir. Jauh sebelum kamu membuka matamu di dunia ini. Jauh sebelum kamu mengucapkan kata pertama. Atau menarik napas pertamamu. Masa depanmu sudah diketahui oleh Dia yang menciptakanmu. Allah yang Maha Tinggi telah menulis kisah hidupmu secara lengkap. Dan dalam kisah itu, pernikahanmu sudah menjadi bagian dari rencana. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti namamu dan nama orang yang ditakdirkan untukmu sudah ditulis. Bukan baru-baru ini, bukan kemarin, tapi jauh sebelum waktu itu sendiri ada. Jadi jika dunia membuatmu merasa giliranmu terlambat, ingatlah bahwa waktu Allah tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Selalu tepat. Terkadang saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa dilupakan. Padahal sebenarnya Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana besar, rencana yang akan menghubungkan dua hati yang memang ditakdirkan untuk bertemu. Dan mungkin, hanya mungkin, saat ini ketika kamu mendengarkan kata-kata ini, jalanmu sedang bergerak semakin dekat kepada Dia yang telah dituliskan untukmu. Jadi tetaplah berharap, karena apa yang Allah telah tulis, tak ada seorang pun yang bisa menghapusnya. Tanda-tanda dalam hidupmu. Pernikahan tidak dimulai pada hari kamu bertemu seseorang dan saling menyatakan cinta. Ia tidak dimulai dari sebuah pertemuan yang romantis atau momen yang menggetarkan hati. Sesungguhnya pernikahan dimulai jauh sebelumnya, di tempat yang paling sunyi, di dalam dirimu sendiri. Ia dimulai ketika hatimu mulai melewati proses pendewasaan, saat kamu mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Ketika caramu memandang cinta, komitmen, dan kehidupan mulai bergeser dari sekedar ingin memiliki, menjadi ingin mendampingi dan menguatkan. Perjalanan menuju pernikahan bukan sekedar tentang mencari siapa yang akan bersamamu, tetapi tentang menjadi seseorang yang pantas untuk disandingkan. Saat kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, bukan lagi mata yang lapar akan validasi, tapi mata yang mencari kejelasan, ketenangan, dan makna. Disitulah semuanya bermula. Lihatlah dirimu sekarang. Bisakah kamu merasakan perbedaannya dulu? Mungkin kamu merasa butuh seseorang agar tidak merasa sepi. Kamu mencari perhatian agar merasa berharga. Kamu ingin ditemani agar tidak merasa tertinggal. Tapi kini kamu mulai merasa damai saat sendirian. Bukan karena kamu menyerah,
tapi karena kamu mulai mengenali nilai dari kesendirian yang penuh makna. Di saat semua orang berlari mencari cinta, kamu memilih untuk duduk tenang bersama doa-doamu. Dulu kamu mungkin mengejar apa yang tampak menyenangkan di mata dunia, status penampilan, atau janji-janji manis. Tapi kini, kamu lebih peka terhadap apa yang terasa benar di hadapan Allah. Hati kecilmu mulai bertanya, apakah ini membawa aku lebih dekat kepadanya? Dan itu menjadi standar barumu. Perubahan ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu. Tanda bahwa dirimu sedang dibentuk, dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan biasa. Sesuatu yang sakral, yang akan menjadi bagian dari perjalanan spiritualmu. Maka jangan abaikan perubahan itu. Peluklah prosesnya, karena ketika hati mulai berubah, di sanalah kisah indah yang sesungguhnya dimulai. Perubahan yang kamu rasakan itu bukanlah hal acak, bukan hal kecil, bukan hal yang sia-sia. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu. Kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang suci. Kamu sedang dilunakkan untuk sesuatu yang tulus. Terkadang Allah mengambil seseorang dari hidupmu, bukan untuk meninggalkanmu kosong, tapi untuk menghapus kebisingan yang mengaburkan kejernihan. Dia tahu mana yang hanya sementara, dan dia tahu cara menggantinya dengan sesuatu yang abadi. Jadi jika segalanya terasa hening, jika hidup terasa lambat, jangan panik. Keheningan bukan hukuman. Itu adalah persiapan. Kesabaranmu tidak sia-sia. Pertumbuhanmu tidak luput dari perhatian. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang ditempatkan secara bertahap. Langkah demi langkah, hari demi hari. Kamu semakin dekat dengan orang yang Allah pilihkan untukmu. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena jiwamu telah tumbuh siap untuk itu. Mengapa? Karena doamu sedang dijawab. Dalam diam, kamu telah berbicara kepada Allah. Saat tak ada seorang pun yang mendengarmu, kamu menangis di atas bantal berbisik, "Ya Allah, kapan giliranku?" Kamu telah memanjatkan doa yang tulus setiap selesai salat. Di sepertiga malam terakhir, di saat hatimu paling rapuh, tapi tetap saja rasanya sunyi. Tetap saja seolah tak ada yang berubah. Tetap saja kamu bertanya-tanya, apakah permohonanmu telah mencapai langit? Tapi bagaimana jika aku katakan, doamu telah didengar? Bahkan bukan hanya didengar, tapi telah diterima. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kalian Maha Pemurah dan Maha Malu. Jika hambanya mengangkat tangan kepadanya, dia malu untuk mengembalikannya. Dalam keadaan kosong, hadis riwayat Al-Tirmizi, Hasan Allah adalah Al-Mujib, yang maha mengabulkan. Dia tidak pernah menolak hati yang hancur, yang mencarinya dengan tulus. Tapi inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Terkadang jawabannya tidak terdengar jelas. Terkadang tidak terlihat langsung. Terkadang datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Allah mungkin belum memperlihatkannya sekarang, tapi Dia tidak pernah melupakan suaramu. Ketika Dia diam, bukan berarti Dia jauh. Itu berarti Dia sedang menyiapkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dalam, sesuatu yang abadi di balik layar. Mungkin Dia sedang menyiapkan pasanganmu saat ini juga. Mungkin Dia sedang membersihkan jalan dari segala penghalang, sehingga ketika kalian bertemu, semuanya akan berjalan lancar dan penuh berkah. Mungkin Dia sedang memastikan hati kalian selaras, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam iman. Kamu belum melihatnya sekarang, tapi air matamu telah menyirami tanah. Kesabaranmu telah menyuburkan akar. Apa yang akan datang penuh dengan keberkahan sedang dibangun. Sedikit demi sedikit dengan kasih sayang ilahi. Dan ketika akhirnya tiba, itu akan terasa seperti memang harus terjadi dengan cara seperti ini. Bukan satu detik lebih awal, bukan satu momen terlambat. Karena Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam menciptakan sesuatu yang indah
Dia menyempurnakannya dalam keheningan, agar ketika tiba padamu, tak bisa disangka lagi. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci. Pernikahan dalam Islam lebih dari sekedar dua orang yang menyatukan hidup. Ini adalah amanah suci, kontrak yang disaksikan oleh langit. Bukan hanya soal cinta, tapi soal tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat kuat. Pernikahan sejati membawa kedamaian, bukan kekacauan, bukan ketakutan, bukan kebingungan, tapi kedamaian yang menenangkan hati. Kedamaian ini disebut sakinah, ketenangan yang hanya bisa Allah letakkan di antara dua hati. Ketika pernikahan dibangun dengan cara Islam, ia menjadi tempat perlindungan, dukungan, dan saling pengertian. Kamu tidak ditakdirkan untuk berjalan sendiri. Dalam kasih sayangnya, Allah mempertemukanmu dengan seseorang untuk berbagi perjalanan. Bukan seseorang yang menyempurnakanmu, tetapi seseorang yang mengingatkanmu akan tujuan hidupmu. Seseorang yang membantumu berdiri dalam doa. Seseorang yang menguatkanmu saat hidup terasa berat. Seseorang yang berjalan bersamamu dalam ibadah. Inilah mengapa pernikahan itu serius dalam Islam. Bukan sekedar soal perasaan. Ini tentang tanggung jawab, tentang membangun kehidupan yang diridhoi Allah bersama-sama. Dan karena itulah persiapanmu mungkin terasa berat, karena kamu bukan hanya menunggu pasangan, kamu sedang menunggu partner dalam iman, partner dalam kesabaran, dan partner dalam jalan menuju surga jannah. Lalu kenapa? Kenapa belum terjadi juga? Mari jujur, menunggu itu tidak mudah. Itu menguji kesabaranmu, mengusik emosimu. Dan saat kamu melihat orang lain menikah, membangun keluarga, melangkah maju, kamu mulai bertanya, kenapa bukan aku? Kamu bahkan mungkin bertanya pada diri sendiri, apa aku melakukan kesalahan? Apakah Allah marah padaku? Apa ada yang kurang dalam diriku? Izinkan aku mengatakan ini dengan jelas. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Jeda dalam perjalanan ini bukanlah hukuman. Ini adalah bentuk perlindungan yang penuh kasih dari Allah. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, Allah melihat apa yang belum mampu kamu lihat. Dia tahu apa yang ada di balik senyuman seseorang, niat yang tersembunyi dalam hati, dan masa depan yang belum terungkap. Maka ketika kamu merasa seperti sedang menunggu terlalu lama, atau ketika doa-doamu belum terlihat hasilnya, bukan berarti kamu dilupakan. Bisa jadi justru di saat-saat itu kamu sedang paling dijaga Allah, karena cintanya yang mendalam padamu. Mungkin sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang tampaknya baik, tapi sejatinya bisa melukaimu. Mungkin dari luar semuanya terlihat sempurna, orangnya baik, waktunya tepat, dan hatimu berharap, tapi Allah tahu bahwa jika itu dilanjutkan, kamu akan hancur di akhir jalan. Itu maka Dia menahanmu, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari kepedihan yang belum kamu pahami. Kadang keterlambatan itu bukan karena kamu kurang doa atau kurang usaha, bukan pula karena kamu tidak layak, tapi karena waktunya memang belum tepat, karena ada proses yang belum selesai, baik di dalam dirimu maupun dalam diri seseorang yang Allah telah tetapkan untukmu. Mungkin mereka sedang belajar tentang makna cinta yang sejati. Mungkin mereka sedang dibentuk agar bisa menjadi pendamping yang mampu membimbing, bukan hanya menemani. Dan kamu pun mungkin masih dalam proses menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Lebih bijak, lebih kuat, lebih lembut, dan lebih siap untuk mencintai tanpa menyakiti. Seringkali dalam diamnya Allah, justru Dia sedang bekerja paling dalam
menyusun potongan-potongan kisahmu dengan detail yang sempurna. Dia menarikmu mundur, bukan untuk menghukummu, tetapi agar kamu tidak terjerumus pada sesuatu yang akan membuatmu kehilangan arah. Rencananya selalu lebih indah dari keinginanmu. Rahmatnya lebih besar dari impianmu. Jadi ketika semuanya terasa lambat, tenanglah karena kamu sedang dalam perlindungan Tuhan yang tahu persis kapan waktunya kamu bahagia dengan cara yang tidak akan pernah kamu sesali. Apa yang tampak seperti penolakan bisa jadi sebenarnya adalah pengalihan. Apa yang terasa seperti pintu tertutup mungkin memang bukan pintu yang tepat. Dan ketika pintu yang benar terbuka, kamu akan menyadari bahwa penantian ini tidak sia-sia. Ia dipenuhi berkah tersembunyi dan hikmah ilahi. Jadi bertahanlah. Kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang dibimbing. Dan ketika akhirnya itu terjadi, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi dengan cara ini. Bagaimana mempersiapkan diri untuk yang akan datang. Pernikahan adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah, tapi juga tanggung jawab besar yang membutuhkan usaha, pertumbuhan, dan pemahaman. Jadi selama masa penantian ini, jangan hanya fokus pada hari di mana kamu akan mengenakan cincin atau menandatangani akad. Fokuslah pada siapa dirimu sedang menjadi dalam masa penantian ini. Karena pernikahan hanya berlangsung sehari, tapi pernikahan itu sendiri berlangsung seumur hidup. Gunakan waktu ini untuk merenung. Apakah aku sedang menjadi orang yang aku minta kepada Allah untuk hadir dalam hidupku? Jika kamu menginginkan seseorang yang penyayang, maka berlatihlah menjadi penyayang. Jika kamu ingin seseorang yang sabar, tumbuhkanlah kesabaranmu. Jika kamu ingin seseorang yang dekat dengan Allah, maka bangunlah hubunganmu sendiri dengannya terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Artinya, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di balik pintu tertutup. Bagaimana kamu menghadapi stres, amarah, atau keheningan. Hal-hal itu jauh lebih penting daripada penampilan, status, atau kata-kata. Pernikahan bukan hanya tentang cinta. Ini tentang rahmat, pengorbanan, dan berjalan bersama menuju jannah. Jadilah pribadi yang penuh sabar, yang mampu tenang dalam kesulitan, pribadi yang penuh takwa, yang mengingat Allah dalam setiap keputusan, pribadi yang punya ihsan, yang berusaha melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya. Kamu tidak terjebak dalam masa penantian ini. Kamu sedang dibentuk, diajarkan, dan dikuatkan. Dan ketika waktunya tiba, ketika orang yang ditakdirkan untukmu memasuki hidupmu, kamu akan mengerti mengapa Allah meluangkan waktunya bersamamu. Dia tidak hanya mengirimkan seseorang yang istimewa, Dia sedang menyiapkanmu untuk menjadi seseorang yang istimewa juga. Doa untuk pernikahan yang ditulis oleh takdir ilahi. Mari kita ambil waktu sejenak, tenangkan hati, bukakan jiwa. Mari angkat tangan bersama dan berbicara pada Dia yang mengatur segalanya. Ya Allah, jika pernikahan itu dekat untukku, maka mudahkanlah. Biarlah ia datang di waktu yang paling sempurna, dengan cara yang paling indah, tidak tergesa, tidak dipaksa, tetapi penuh kedamaian dan rahmat-Mu. Jika seseorang benar-benar ditakdirkan untukku, maka bukakan jalannya. Bukalah pintu-pintu menuju kebaikan, dan tutuplah pintu-pintu yang membawa luka. Jika aku belum siap, maka tumbuhkanlah aku. Bersihkan hatiku dari kesombongan, dari ketakutan, dari ketidaksabaran. Bangun aku dengan kebijaksanaan. Penuhi aku dengan ketenangan. Bentuk aku menjadi seseorang yang mencintai karenamu. Biarlah pernikahanku menjadi sebab aku mendekat kepadamu. Biarlah ia membawa cahaya ke dalam rumahku dan kelembutan ke dalam hatiku. Penuhi dengan kasih sayang, pengertian,
dan ketulusan. Lindungilah aku ya Rob dari jalan-jalan yang tampak indah namun menyakitkan, dari orang-orang yang berpura-pura tapi tak jujur, dari keputusan yang bisa menunda berkah yang telah kau siapkan. Berikan aku pasangan yang mengingatmu di kala lapang dan sempit, yang menundukkan pandangannya, yang menjaga lisannya, yang membangun, bukan menghancurkan. Biarlah cinta kami murni, ikatan kami kuat, dan tujuan kami adalah surga. Biarlah pernikahan kami dimulai dengan namamu dan berlanjut dalam cahayamu. Amin. Waktumu tidak jauh lagi, itu tidak akan datang karena orang lain mengira kamu siap. Itu akan datang karena Allah melihat bahwa hatimu sudah siap. Maka jangan tergesa-gesa atas sesuatu yang sedang Allah persiapkan. Dengan penuh kasih, setiap detail, setiap langkah, setiap bagian dari kisahmu, semuanya sedang disusun dengan sempurna pada waktunya. Orang yang ditakdirkan untukmu, momen yang ditentukan untukmu, dan alasan dibalik semuanya, semua sudah tertulis. Bersabarlah, tetap jaga kepercayaanmu pada Allah, karena sebentar lagi, sangat sebentar lagi, kamu akan menikah, dan itu akan jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan.